Saatnya kita belajar lagi. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan soal yang diberikan dengan bantuan orang tua atau gurumu ya. Ayah, bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu menulis esai pendek untuk menggambarkan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur, serta menuliskan tanggapan terhadap tayangan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Jika kemarin kita sudah belajar tentang cara berkebun, hari ini kita belajar tentang proses pertumbuhan tanaman. Tahukah adik-adik, tanaman yang ada di kebun mengalami proses pertumbuhan yang berbeda-beda? Mau tahu proses pertumbuhannya? Yuk kita tonton video berikut ini. Senang sekali aku, Pelangi, dapat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, Cerdas, Ceria, dengan Sains. Nah, kawanku yang cerdas, dalam episode ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif. Apa sih perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu? Cara perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif artinya melalui proses perkawinan, sedangkan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Perkembangan secara vegetatif dibagi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang, tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi atau stolon, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, dan tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif. Sekarang kita simak penjelasan tumbuhan yang berkembang biak secara alami menurut jenisnya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah batang yang tumbuh menjalar dalam tanah, atau disebut juga akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Selanjutnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contohnya adalah tumbuhan paku. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Spora terletak di dalam kotak spora atau sporangium yang berkumpul di dalam sorus. Sorus adalah kumpulan kotak spora. Sorus terletak di bagian tepi bawah daun, berupa bintik-bintik kecoklatan. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil atau subur. Jika sporangium pecah, spora keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku baru. Umbi lapis
lapis merupakan daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh menjadi tanaman baru. Berikutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan sehingga membentuk umbi. Jika umbi ditanam, tunas dapat tumbuh dan menjadi tanaman baru. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Berikutnya adalah geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tanaman baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Contohnya adalah tanaman stroberi, pegagan, dan rumput teki. Selanjutnya adalah tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas dapat terdiri dari batang, ditambah dengan daun muda, calon bunga atau calon buah. Contohnya pohon tebu, pisang, dan bambu. Yang terakhir, tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Tunas ini tumbuh pada tepi daun, seperti cocor bebek. Selain pada tepi daun, tunas ini dapat tumbuh pada akar, seperti sukun dan kesemek.
Tadi kita sudah mengetahui apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan macam-macam contohnya. Pasti kalian bisa menjawab soal-soal berikut ini dong. Karena sekarang saatnya kuis. Sebutkan perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan secara vegetatif, secara alami, dan contoh tanamannya. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, betul. Jawabannya adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Contohnya tanaman lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Dengan spora, contohnya tanaman paku. Dengan umbi lapis, contohnya tanaman bawang bombay, bawang merah, dan tulip. Dengan umbi batang, contohnya tanaman kentang dan ubi jalar. Dengan geragi atau stolon, contohnya tanaman stolon, pegagan, dan rumput teki. Dengan tunas, contohnya tanaman pisang, bambu, dan tebu. Dengan tunas adventif, contohnya tanaman cocor bebek, sukun, dan kesemek. Kawanku yang cerdas, jangan kemana-mana dulu ya. Aku akan kembali lagi setelah yang satu ini. Nah adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana proses pertumbuhan pada tanaman paku yang berkembang biak menggunakan spora? Dicatat ya, bagaimana proses pertumbuhan pada tanaman paku yang berkembang biak menggunakan spora? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Kembali berjumpa dengan aku Pelangi dalam program kesayangan kita, Cerdas, Ceria, dengan Sains. Pada segmen ini kita akan melakukan beberapa contoh cara perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan dan manfaatnya. Kita simak ya kawan. Sekarang kita perhatikan bagaimana caranya mencangkok. Yang perlu disiapkan terlebih dahulu antara lain pohon induk yang akan dicangkok, pisau, media tanah yang sudah dicampur kompos atau pupuk, alat pembungkus bisa menggunakan sabuk atau plastik. Sekarang perhatikan caranya. Langkah pertama, kita kupas kulit batang pohon dengan pisau. Hati-hati ya menggunakan pisau, sebaiknya biarkan orang dewasa yang melakukannya ya. Lalu, bersihkan batang yang telah dikupas dan biarkan agak kering. Bungkus bagian batang yang telah dikupas dengan media tanam, seperti tanah, sabut kelapa, atau tanah gembur yang telah dicampur kompos. Ikat bagian atas dan bagian bawah pada pembungkusnya, lalu disiram dan dirawat sampai keluar akar pada batang yang dibungkus tadi. Kemudian, segera potong pangkal batang dan tanaman baru siap dipindahkan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya menyetek batang pohon singkong. Sekarang perhatikan caranya. Ukur batang pohon singkong kurang lebih 30 cm. Kemudian potong menggunakan pisau. Hati-hati ya menggunakan pisau. Sebaiknya minta tolong orang dewasa untuk memotongnya ya. Selanjutnya tancapkan pada tanah yang telah digemburkan batang yang telah dipotong-potong tersebut. Setelah pekerjaanmu selesai, paling sedikit seminggu sekali kalian lihat dan teliti
Tanamanmu jangan lupa disirami ya. Adapun manfaat dari perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan antara lain, tumbuhan hasil cangkokan lebih cepat berbuah dibandingkan tumbuhan yang ditanam dari biji dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Menyambung dan menempel dapat menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman, sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul, sehingga mendapatkan hasil tanaman yang lebih baik. Tumbuhan dapat berkembang biak lebih cepat. Tumbuhan dapat dikembangbiakkan walaupun tidak menggunakan biji. Adapun manfaat dari perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan antara lain, tumbuhan hasil cangkokan lebih cepat berbuah dibandingkan tumbuhan yang ditanam dari biji dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Menyambung dan menempel dapat menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman, sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul, sehingga mendapatkan hasil tanaman yang lebih baik. Tumbuhan dapat berkembang biak lebih cepat. Tumbuhan dapat dikembangbiakkan walaupun tidak menggunakan biji. Nah, itu tadi cara melakukan pencangkokan dan stek batang pada tumbuhan. Semoga kalian bisa mencobanya ya di rumah. Sekarang saatnya kuis. Sebutkan manfaat dari vegetatif buatan dengan cara menempel. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Menyambung dan menempel dapat menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman, sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul untuk mendapatkan hasil tanaman yang lebih baik. Nah, kawanku yang cerdas, demikian tadi pengetahuan tentang perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Saksikan terus program kesayangan kita, Cerdas, Ceria, dengan Sains. Sampai jumpa! Adik-adik, ternyata seru ya membuat tanaman vegetatif buatan. Yuk ajak keluargamu untuk menanam tanaman favorit menggunakan cara vegetatif buatan. Nah, kini waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, mengapa pertumbuhan vegetatif buatan dengan cara menempel dapat menghasilkan tanaman yang lebih baik? Dicatat ya, mengapa pertumbuhan vegetatif buatan dengan cara menempel dapat menghasilkan tanaman yang lebih baik? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Sekarang mari bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya. Adik-adik, ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.